Sadaqallahul azim wa subhanallah. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, sungguh mulia salawat tariqiyah yang memohon petunjuk kepada Allah tentang jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri petunjuk, jalan para nabi yang telah Engkau beri kenikmatan. Presiden Republik Indonesia dan hadirin mu'tamirin dan mu'tamirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita ikuti bersama khutbah iftitah oleh Rais Am Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah Al-Mukarram Ki Haji Habib M. Lutfi Ali bin Yahya. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imam ahli safai wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Al-Hadj Susilo Bambang Yudhoyono, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah serta rahmat, kekuatan lahiriah maupun batiniah dalam memimpin bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua, yang saya muliakan Bapak para masyayikh dari luar negeri, yang saya hormati pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi, Bapak Pangdam Brawijaya, Bapak Polda Jawa Timur, dan Kakanwil Kamenag, yang saya hormati para pemimpin Ormas Orpol tingkat nasional dan tingkat Provinsi Jawa Timur, yang kami muliakan para habaib, masyayikh, mursidin, muridin, dan pengasuh pondok pesantren yang berbahagia, yang kami hormati para Bapak Bupati Wali Kota seluruh Provinsi Jawa Timur, dan yang saya hormati tamu undangan dan peserta muktamar yang datang dari seluruh tanah air Indonesia tercinta. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Al-Hadj Susilo Bambang Yudhoyono atallahu umruh fi sihatin wa afiyah, yang kami muliakan, kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam rangka memenuhi undangan kami untuk membuka muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah. Tidak lain, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, walaupun ucapan terima kasih terlalu kecil, hanyalah Allah yang akan membalasnya. Para Bapak Ibu mu'tamirin rahimakumullah, sungguh akan menjadi suatu kedamaian bila bisa membawa buah daripada ihsan, yaitu kita semua adalah bagian yang dilihat dan didengar oleh Allah yang Maha Esa. Bila mana itu tertumbuh, tertanam pada setiap lubuk hati manusia beriman, saling asah-asih dan mengayomi di antara sesama, akan melahirkan keindahan dan mencerminkan ketauladanan. Bagaimana tidak, sedangkan di dalam tariqah telah ditanamkan al-ihsan, yang berarti selalu merasa dilihat dan didengar
oleh Allah Subhanahu wa taala yang serba maha dalam segala sifatnya. Dari itu membuahkan kesadaran yang tinggi, khauf, takwa, roja, mengharapkan. Bila semuanya itu tumbuh, maka tarekat bagian dari pendukung perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dan tarekat mencetak atau melahirkan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara yang akan menjadi pendukung memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Bagaimana tidak, sadar atau tidak, dalam hidup ini akan mengundang pertanggungjawaban di akhirat nanti. Para bapak, ibu mu'tamirin rahimahumullah, kami Jamiah Tarekat Ahli Tarekat Mu'tabarah An-Nahdiyah sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengusulkan tema Muktamar ke-11 ini dengan tarekat kita perkokoh persatuan, kebersamaan umat dan bangsa untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia. Sekaligus kami memohon izin kepada Bapak Presiden untuk menjadikan tema tersebut sebagai pegangan bagi para penganut tarekat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk menjadikan tema tersebut sebagai tema Al-Multaqa Internasional. Para bapak, ibu, dan muktamirin rahimahumullah yang dimuliakan oleh Allah, Jamiah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah adalah sebuah wadah yang menyatukan berbagai tarekat khususnya di negeri tercinta ini, seperti yang telah ditunjukkan oleh asanid atau silsilah yang semuanya merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya khittah, perkembangan tarekat menjadi maju dengan pesat, khususnya di bumi pertiwi tercinta ini. Hakikat tarekat adalah membina dan membangun setiap penganut Jamiah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dalam meningkatkan kesadaran setiap individu yang melahirkan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa, kepada nabinya, dan kepada nabinya dengan menteladani jejak para salaf salihin yang terlepas dari kepentingan politik atau menjadi wacana dan sarana politik, serta menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme. Alhamdulillah, dengan adanya khittah menjadi pendukung perkembangan at-tariqah yang sebenarnya. Para bapak, ibu muktamirin yang dimuliakan oleh Allah, kami menyadari betapa beratnya tugas pemerintah, apalagi adanya indikasi melemahnya nasionalisme pada sebagian elemen bangsa. Maka dengan adanya muktamar pada hari ini, kami selaku Rais Am Idaratul Aliyah bersama keluarga besar Jamiah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah akan selalu berpartisipasi dan siap bersama pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, dengan harapan apa yang telah dicita-citakan bangsa negara akan menjadi dari sebab tali ikatan yang erat antara ulama dan umara. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahiriah batiniah dan meningkatkan martabat bangsa yang tercinta ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuka Muktamar ke-11 Jamiah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah dan sekaligus memberikan sambutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, marilah sekarang kita ikuti beberapa sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Umum PBNU yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Siraj, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Susilo Bambang Yudhoyono athallallahu baqa'ahuma fi sihatin daimah, ashabal fadilah hadaratil masyayikh wal asatidh wal ulama wa ala ra'sihim hadratir ra'isil am jam'iyati ahli tariqah an-nahdiyah al-mu'tabar an-nahdiyah As-Sayyid al-Habib al-Syarif Lutfi Ibn Ali bin Yahya a'azzahullah, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Bapak Gubernur Jawa Timur Mbah Kiai Dr. Karwo, sudah saatnya dipanggil Mbah, jangan Pak D terus, beserta seluruh forum komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dhuyufnal Kiram min ad-dual syaqiqah al-Arabiyyah al-Islamiyah min Jumhuriyati Masr al-Arabiyyah, Jumhuriyati Suriah wa Sudan wal Yaman, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal multaqa. Pemerintah Kabupaten Malang, Bapak Bupati dan seluruh jajaran forum komunikasi pemerintah Kabupaten Malang, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal hudur. Izinkan Bapak Presiden saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan kehadiran Bapak pada acara pembukaan muktamar yang ke-11 Jam'iyat Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Dulu tidak ada nama Nahdiyahnya. Setelah sebagian torekot masuk Golkar, maka yang tidak mau Golkar ditambah An-Nahdiyah. Gitu ceritanya dulu gitu. Tahun 71. Enggak, supaya tahu ini sejarah, bukan apa. Sejarah harus kita paham semua. Dengan sangat kesibukan yang sangat padat, Bapak Presiden beserta Ibu, apalagi Ibu yang baru saja istirahat, berkenan hadir di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden kita sangat hormat dengan para ulama, sangat hormat dengan para masyayikh, terutama ahli tariqah as-sufiyah al-mu'tabarah, terutama dengan ashabil mahaid, ashabil madaris. Bapak Presiden sangat hormat dengan setulus hati beliau. Hal itu tidak heran, karena Bapak Presiden ternyata masih keluarga pesantren Termas Pacitan. Bahkan beliau dilahirkan di belakang pesantren Pacitan Termas. Ayahanda beliau almarhum juga salah seorang guru pengajar aktif di madrasah pesantren Termas Pacitan. Kalau nggak percaya silahkan datang ke Pacitan. Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu kita tegaskan bahwa sudah saatnya kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan seluruh badan otonom lajnah dan lembaganya, mari kita bersatu, kita bismillah bersama-sama pemerintah mensukseskan pembangunan, program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang dengan keberhasilan yang bisa kita saksikan, stabilitas moneter, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, dan penghargaan dari dunia internasional. Kita menyaksikan itu semua. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan, masih banyak persoalan-persoalan berat yang justru bagi kami warga Nahdiyin mendoakan semoga Bapak Presiden
mampu mengatasi tantangan dan problem itu. Bukan malah mencaci maki. Kaum tarekat dan sufi pada umumnya yang dikenal sebagai kelompok yang selalu bertakarub kepada Allah dengan melalui berbagai riyadhah dan amalan, namun demikian sama sekali tidak meninggalkan tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Ada seorang wali besar menjadi kepala negara, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 sampai 102 Hijriah. Beliau salah satu waliullah tapi juga kepala negara. Ada seorang wali besar yang juga ulama besar, yaitu contohnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, filosof, sufi, salah seorang waliullah dan ilmuwan besar yang terkenal di dunia ilmu internasional. Dan sebenarnya orang pertama yang mendapatkan predikat sufi bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi beliau penemu, pencetus matematik aljabar, yaitu Jabir bin Hayyan Al-Azdi yang lahir tahun 100, wafat tahun 161. Beliau orang pertama kali dipanggil sufi, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, tapi pencetus sebuah instrumen matematik yang kita kenal dengan aljabar. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, seorang ilmuwan tapi juga seorang sufi. Beliau, kata seorang penulis Arab, Dr. Tariq Shihab, dalam buku kecil judulnya Al-Hajji Hasyim Asy'ari Awwal Wadi'i Labinatil Istiqlal fi Indonesia. Hasyim Asy'ari adalah pertama kali orang yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Diceritakan dalam buku itu, beliau ketika mukim di Mekah yang didoakan di tempat-tempat mustajab, Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, hanya satu yang beliau selalu doakan, ya Allah, kapan Indonesia merdeka? Saya yakin, kita semua yakin, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari mustajab doanya, dikabulkan doanya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kita harus percaya itu. Tidak hanya itu, selama masa perjuangan melawan penjajah, terbukti para ulama pemimpin tarekat sangat giat melakukan perlawanan terhadap penjajah. Mereka itulah yang berhasil memotivasi kaum muda untuk berjuang melawan penjajah dengan dibekali doa dan persenjataan yang telah sepuh dengan kiai sepuh dengan berbagai kesaktian dan kekebalan. Kiai Subuki dari Parakan, Temanggung, mengisi bambu runcing sehingga bambu runcing mampu melawan senjata otomatik. Itu salah satu contoh saja. Kalau kita contohkan satu hari satu malam nggak selesai ini. Itulah peranan kiai yang luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah dipenjara oleh Belanda 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Itu salah satu bukti bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ikut berjuang secara fisik memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Oleh karena itu, saya di sini ingin menyampaikan gagasan definisi ahli sunnah wal jamaah, perspektif sosial, perspektif politik, bukan perspektif teologi. Ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok orang yang taat beragama sesuai dengan sunnatul Rasul, tapi juga wal jamaah yang memiliki komitmen tinggi dengan keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia. Itu arti dari ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, kalau jadi orang NU pasti Indonesia, tapi orang Indonesia belum tentu NU. Kalau Anda ingin jadi orang Indonesia tenanan, jadilah orang NU. Mengingat besarnya pengaruh kaum tarekat di tengah masyarakat, baik dalam memperdalam pemahaman keagamaan maupun pergerakan melawan kebatilan dan ketidakadilan, wajar kalau dulu Kiai Hasyim Asy'ari menugaskan Kiai Haji Romli Tamim
dari Rejoso, Rejoso dan para ulama sufi lainnya untuk menghimpun kaum sufi yang terpencar di berbagai macam aliran tarekat yang berbeda satu dengan yang lain dan tidak sedikit yang saling bertentangan. Demi menjaga persatuan di antara kaum sufi, upaya NU untuk menyatukan berbagai aliran tarekat yang ada di Nusantara ini cukup berhasil, sehingga kemudian lahirlah Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah. Itu awal mulanya gagasan Mbah Hasyim Asy'ari agar tarekat-tarekat yang berserakan menyatu dalam satu wadah. Sebenarnya masih banyak tarekat yang belum masuk tarekat Mu'tabarah Habib Lutfi. Di Kediri ada tarekat Akmaliyah, ada tarekat Wahdatul Wujud yang mengikuti aliran panteisme Imam Ibnu Arabi. Ini mudah-mudahan dibicarakan nanti di sidang-sidang komisi atau apa. Upaya NU merangkul berbagai tarekat yang ada dan melabeli dengan status Mu'tabarah itu bukan untuk mendiskriminasi atau menyingkirkan yang lain. Sebaliknya, justru memberi pengakuan dan perlindungan terhadap tarekat yang selama ini dianggap menyimpang dan dimusuhi yang lain, padahal mereka masih dalam koridor akidah dan syariah ahli sunnah wal jamaah. Persatuan kaum tarekat ini sangat penting bagi menata kemajuan bangsa ini, mengingat besarnya peran kaum tarekat dalam membangun bangsa ini. Bahkan jauh sebelum Indonesia sendiri ada, kaum tarekat inilah yang merupakan tali pengikat Islam yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Karena itu ahli tarekat perlu dipersatukan agar memiliki kekuatan moral yang besar dan membina mental spiritual bangsa ini. Memang orang tarekat selalu optimis, tidak mengenal pesimis. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya para kekasih Allah tidak mengenal susah dan tidak mengenal sedih, selalu optimis. Ada sebuah cerita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada anak pemuda, Banser lah kira-kira, gagah, kuat, berusaha memecahkan batu. 5 kali pukulan belum pecah, 70 belum pecah, 100 kali tidak pecah. Angkat tangan sudah, hopeless, dah putus asa, batu ini nggak mau pecah, udah. Dilempar palunya, dia duduk. Lewatlah kiai yang kurus kering, yang pakai sarungnya cap atlas, kopiahnya separuh kuning, separuh coklat, separuh hitam. Apa nak, kok sedih? Ini kiai, batu sudah saya hantam, pukul 100 kali nggak mau pecah. Coba saya sih, mana palunya. Dipukul oleh sang kiai yang kurus kering itu 5 kali pecah. Terheran-heran pemuda ini. Kiai hebat, kiai sakti. Ilmunya apa kiai? Nah, bukan saya hebat, bukan saya sakti, bukan saya punya kelebihan, tidak. Hanya batu ini bisa pecah kalau dipukul 105 kali. Kamu tadi kalau tambahin 5 kali saja pecah. Tapi kamu putus asa. Bukan karena saya hebat, kamu yang kurang sabar. Maka bagi kami warga Nahdliyin selalu optimis. Indonesia tidak akan bangkrut, Indonesia tidak akan bubar, Indonesia pasti akan selamat dan semakin kokoh insya Allah. Harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Tuhan masih bersama kita. Mari kita ambil pelajaran dari almarhum Gus Dur. Mohon maaf Pak Presiden, Gus Dur sebagai ketua NU, bukan Gus Dur sebagai mantan presiden, bukan. Kalau ada tamu, teman mengadu pada Gus Dur, saya punya persoalan Gus. Gus Dur tanya, bisa dipecahkan nggak? Bisa diselesaikan nggak? Ya bisa sih. Ya udah, nggak usah dipikir. Nanti ada lagi teman tamu lagi, saya punya masalah Gus, masalah keluarga, masalah usaha, berat sekali. Bisa diselesaikan nggak? Nggak bisa Gus. Ya udah, nggak usah dipikir. Artinya segalanya minallah wa ilallah wa billah wa alallah. Semuanya darinya dan kepadanya.
kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini, mohon maaf Pak Presiden, sedikit tentang tasawuf. Kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya kita ini diadakan. Tidak ada kita ini sebenarnya. Hanya kita ini diadakan oleh yang ada. Sedangkan yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita gunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Oleh karena itu yang ada hanyalah yang ada. Kita ini hanyalah manifestasi dari yang ada tersebut. Kalau nggak paham nanti malam dipikir. Tarekat mengajarkan hidup sederhana, jujur dan mandiri. Dengan prinsip dasar semacam itu, mereka membina kehidupan masyarakat dan mengajarkan tentang kebersamaan dan persatuan walaupun berbeda ras budaya sebagaimana diajarkan oleh para aulia, para wali Allah. Wali pertama yang datang ke Indonesia adalah Syekh Ahmad Subakir yang jumpa dengan Ratu Sima kerajaan Kalingga. Kemudian Syekh Ahmad Subakir mengusir setan, jin, dedemit, perkayangan, makhluk jahat dibuang ke laut selatan. Ada dua makhluk yang tidak mau diusir tapi tidak akan mengganggu agama Islam. Dua makhluk senyum gitu dengan Syekh Ahmad Subakir. Dua itu adalah namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Percaya boleh enggak apa-apa itu dong. Kemudian datang lagi yang kedua, Syekh Abdul Ghafur Riyasuddin An-Nisaburi yang terkenal dengan Syekh Wasil yang kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong Kediri. Beliaulah yang membawa kitab Asror atau kata orang Jawa Musarror, yang kitab itu memberi inspirasi kepada Raja Sri Joyoboyo, Raja Doho Kediri. Oleh karena itu sebenarnya ramalan Joyoboyo adalah terjemahan duplikat dari kitab Musarror yang dibawa oleh Mbah Wasil atau Syekh Abdul Ghafur Riyasuddin An-Nisaburi. Dulu orang Jawa sebelum ada Hindu-Buddha, agamanya namanya Kapitayan, yang sudah mentauhidkan Tuhan, hanya namanya tidak jelas. Sang Hyang Widi sing tan kena kinoyo opo yen ono malah dudu. Datang Islam membawa nama jelas, Allah namanya. Dulu orang Kapitayan percaya pada makhluk gaib yang menjaga 9 penjuru angin atau 8 yang memimpin 9. Yang dari utara namanya Dewa Kuara, yang dari barat Dewa Bayu, dan seterusnya. Maka NU supaya tidak jauh dari simbol 9, bintang 9, gak usah jauh-jauh. Yang dipimpin semuanya oleh Dewa Siwa, itulah yang ke-9. Setiap makhluk yang mengandung kekuatan gaib pasti diberi nama Tu, batu, watu, tumpeng, tumbak, tuk. Itu semua mengandung arti gaib, yang kekuatan gaib. Untu, hantu. Percaya silakan, enggak apa-apa, cuma dongeng aja. Terutama dalam situasi yang sulit, serba tidak menentu seperti belakangan ini, maka bimbingan para sufi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kaum sufi inilah kelompok yang memiliki ilmu hikmah yang bisa membimbing mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan dan membukakan jalan menuju keridhaan Allah. Sebagaimana firman Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Itulah wisdom, itulah nilai universal, itulah sebenarnya yang harus kita raih. Hidup ini harus didasari dengan penuh hikmah, penuh kearifan, dan penuh wisdom. Dan itu yang selalu diajarkan oleh para aulia, para ulama, para sufi, terutama dari Jam'iyat Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Said Habib Lutfi yang telah berhasil memimpin Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah selama ini dengan penuh aktivitas yang luar biasa. Biasanya para sufi itu hanya tinggal diem di rumah, seperti danau, harus didatangin. Kalau Habib Lutfi tidak, jalan, sehingga manfaatnya mengalir ke sana kemari. Kanan kiri bisa
mendapatkan manfaat aliran air sungai itu. Itulah seorang Habib Lutfi. Kalau kiai yang duduk di rumah itu bagaikan danau, harus didatangin. Nah kalau danau harus selalu penuh airnya dan harus selalu jernih airnya. Kalau seperti saya yang tukang luyur ini, yang nggak jernih nggak apa-apa lah, yang penting jalan terus. Nggak jernih-jernih amat nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai danau harus selalu penuh airnya dan harus selalu jernih. Kalau sedikit saja terkena tidak jernih, maka larilah para santrinya itu. Itu karena duduk tinggal di rumah. Tapi kalau kiai yang aktif di masyarakat, bagaikan sungai yang akan memberi manfaat terhadap kanan kiri sawah yang ada atau tanah yang ada selama dia aliri itu. Oleh karena itu, Habib Lutfi mudah-mudahan sehat walafiat dan memimpin lagi Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah yang selama ini sudah mendapatkan keberhasilan, kita saksikan keberhasilan yang sangat luar biasa. Seorang sufi, Sayyid Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau itu la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Imam Hasan Basri tidak mau kalau diundang gubernur Pak Karwo, dan tidak mau didatangi gubernur. Imam Hasan Basri dulu, tapi bukan Hasan Basri yang sekarang. Ditanya oleh orang, kenapa enggak mau datang? Karena saya tidak mau mengganggu ketenangan, mengganggu pekerjaan gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kalau saya sering datang, nanti jangan-jangan mengganggu, atau dia datang ke sini nanti malah merepotkan, kira-kira itulah. Oleh karena itu kiai-kiai dulu doanya mustajab. Kiai Mahrus Ali Lirboyo doanya terkenal, doanya mujarab karena tidak pernah mengganggu gubernur. Tapi kan kalau kiai sekarang nyun sewu. Kalau kiai sekarang doain lumpur lapindo aja drobos terus. Saya pikir kenapa ya kiai sekarang kok nggak mujarab seperti kiai dulu? Ketemu sebabnya. Ketemu saya sebab. Doanya sama. Ya amalannya sama. Kalau kiai dulu kok mujarab, kiai sekarang kok tidak. Sudah keseringan bikin proposal. Itu yang menjadikan doanya kiai-kiai drobos di situ itu. Mudah-mudahan dengan muktamar yang ke-11 ini, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah semakin bermanfaat untuk bangsa, semakin berperan untuk memperkokoh perdamaian dunia menuju masyarakat yang adil makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lain NU ini, NU. Kalau bukan NU, wabillahi taufiq hidayah, bukan NU itu. Kalau NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mu'tamirin, mu'tamirat rahimakumullah. Sambutan kedua merupakan sambutan selamat datang Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sudah seperti kiai? Ya. Yang kita muliakan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Sugeng Rawuh di Jawa Timur, Bapak Ibu, ya. Luar biasa kiai-kiai di sini,
begitu ngadep saya belum ada anggaran, berdoa langsung jadi, semua jadi, luar biasa. Ya. Saya sekali lagi saya membantah pendapatnya Kiai Agil Sirot. Ya, masih kiai masih makbul doanya Kiai. Ya, luar biasa. Betul. Kiai tanya Kiai Maftuh. Ya, begitu ada acara Kiai Martain juga ada. Kiai Martain, begitu ada acara luar biasa, mari kita doa sama-sama Kiai, langsung semua cukup semua, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi Kiai Agil Sirot bahwa saya koreksi masih makbul Kiai. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua, yang saya hormati Al-Mukarram Rois Am Kiai Habib Lutfi Ali bin Yahya, Kiai, doanya Kiai. Para anggota Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, para kiai, para masyayikh, habaib, para ulama, anggota Porpimda Kabupaten Malang, seluruh undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam suasana yang hikmat dan insya Allah penuh dengan barokah ini, marilah bersama-sama kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan silaturahmi dengan para kiai, para mursyid, para masyayikh, para habaib, pengasuh pondok pesantren, pengurus jamiah ahli thoriqah Al-Mutabaroh Al-Nadiyah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan Muktamar ke-11. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pembimbing dan teladan kita semuanya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Di tempat yang penuh barokah ini berkumpul ribuan kiai, ulama, masyayikh yang doanya insya Allah akan menembus langit. Ya. Jadi sekali lagi saya revisi Kiai. Ya. Ya. Dan berkat doa para kiai, ulama, habaib, maka kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia yang hari ini terus membaik dan insya Allah terus membaik, dan juga Jawa Timur minta doanya untuk tumbuh terus dan terus membaik. Ya. Mudah-mudahan pertumbuhan kesejahteraan bangsa dan rakyat, bangsa dan masyarakat Jawa Timur terus menerus dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para habaib, para ulama, saya ini santrinya Pak Presiden. Ya biarpun belum katam. Tapi insya Allah saya tawaduk, santri yang tawaduk kepada kiai saya. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya. Saya ulangi sekali lagi, saya ini adalah santrinya Pak Presiden. Insya Allah saya tawaduk kepada beliau. Tawaduk itu adalah patuh tapi terhadap kiai, dan insya Allah kiai itu tidak ada salahnya. Ya, maka saya tawaduk kepada Pak Presiden karena garisnya jelas, benar dan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Jadi betul kiai tadi. Ya. Yang tadi saya revisi ini betul kiai. Alhamdulillah kami masyarakat Jawa Timur mengaturkan selamat datang kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara yang insya Allah kunjungan ini sangat membanggakan, dan hari ini hadir di kegiatan
Pondok Pesantren Munawariyah yang insya Allah ini adalah pesantren yang sangat besar di Jawa Timur. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya. Kiai Maptoh sudah sih. Ya. Kiai Maptoh itu sangat dekat dengan saya karena sebetulnya keponakan saya. Karena saya Pak D-nya. Ya. Kiai nanti setelah selesai semua Pak D nanti datang ke sini lagi, Kiai. Ya. Ya. Kami semua dengan penuh rasa syukur dan bangga Bapak Presiden dan Ibu Negara atas kehadiran Bapak bagi masyarakat Jawa Timur yang religius dan pusatnya di pondok pesantren yang telah begitu banyak melahirkan ulama-ulama besar. Pertemuan ini tentunya menjadi demikian bernilai karena merupakan momentum sekaligus simbol dari bertemunya dan persatunya ulama dengan umaroh. Kepada seluruh peserta muktamar, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur mengucapkan selamat datang di Jawa Timur, sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas prakarsa dari pengurus Indaroh Aliyah Jamiah Atlet Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadiyah menyelenggarakan muktamar ke-11 di Jawa Timur dengan harapan semoga kondisi Jawa Timur yang aman, nyaman dapat mendukung kelancaran, keamanan dan ketertiban muktamar serta dapat memberikan semangat positif, inspiratif sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan organisasi serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan semoga selalu di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden, Ibu Negara beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua, para kiai, alim ulama yang saya muliakan, dalam kehidupan beragama di Jawa Timur yang semarak, memberikan semangat untuk terus membangun bidang keagamaan, walaupun di sisi lain masih terdapat sikap fanatisme, terkadang sampai menimbulkan fanatisme yang berlebihan, terkadang sampai menimbulkan keresahan, sampai pada eskalasi tindakan destruktif seperti yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Sampang. Tapi insya Allah kami semua pemerintah, ulama bersatu padu melakukan pendekatan persuasif terutama melalui tokoh agama agar masyarakat setempat agar kondisi keamanan kembali normal, memberikan perlindungan secara maksimal terhadap masyarakat ketika pemulangan pengungsi secara bertahap diprioritaskan yang memiliki ternak dan warga yang berusia lanjut. Yang keempat, melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang telah dilakukan pencerahan terhadap hukum agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, khususnya kepada pihak yang bersengketa. Bapak Presiden, Ibu Negara, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para alim ulama, masyayikh, dan tokoh-tokoh agama semuanya yang hadir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga sampai ditutup pun jangan pulang-pulang dulu, ya, karena di Jawa Timur barang-barang murah, ya, membeli barang-barang produk Jawa Timur nanti dibawa pulang, insya Allah bermanfaat karena sudah didoakan oleh kiai-kiai, ya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, petunjuk, ridhonya kepada kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-11 Jam'iyah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah beserta para kiai, para habaib, para ulama dan para pimpinan pondok pesantren beserta para peserta muktamar sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin hadirat sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat, serta kepada bangsa dan negara tercinta, bahkan bagi manusia sedunia. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, insya Allah termasuk kita semua kelak hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama negara dan pemerintah berkaitan dengan Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, saya ingin mengucapkan selamat bermuktamar. Semoga muktamar ini membawa kebaikan. Saya ulangi lagi, semoga muktamar ini membawa kebaikan bagi Islam dan umat, bagi bangsa dan negara, dan bahkan bagi dunia. Atas nama negara dan pemerintah pula, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan keluarga besar Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atas pengabdian, partisipasi, dan kontribusinya kepada umat, bangsa dan negara selama ini. Sejak era kebangkitan bangsa sebelum Indonesia merdeka, pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada era pembangunan dan reformasi dewasa ini. Tradisi, pendekatan, dakwah, dan perilaku sufi
yang dijalankan oleh kaum tarekat, yang teduh, yang jernih, yang substantif, yang mendidik, dan yang tanpa kekerasan terasa paling tepat untuk meningkatkan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang makin maju, adil, aman, dan sejahtera. Yang kita tahu tidak pernah sepi sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari tantangan, permasalahan, ujian, dan cobaan. Kita masih ingat bangsa kita mengalami krisis setelah memproklamasikan kemerdekaan yang hampir membawa bubarnya negara kita yang berusia muda waktu itu. Kita juga ingat krisis tahun 1965, 1966, sebuah tragedi besar yang mengguncangkan kehidupan bangsa kita. Kita juga ingat krisis yang terjadi pada tahun 1998, 1999, sebuah krisis multidimensi yang membuat negara kita amat terpuruk. Tradisi dan pendekatan kaum tarekat juga sangat tepat untuk mengatasi berbagai perselisihan, konflik, dan bahkan benturan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat majemuk. Sudah majemuk, kehendak dan aspirasinya amat banyak dan beragam. Terlebih sekarang ini, ketika kita hidup dalam era demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Akibatnya, kehidupan masyarakat kita amat dinamis. Benturan dan kekerasan bisa terjadi setiap saat, termasuk benturan antar umat beragama, antar suku, antar etnik, dan antar daerah. Oleh karena itulah, para ulama dan saudara-saudara sekalian, kita harus dapat mengelolanya dengan arif, bijak, dan tepat. Meskipun jika telah melanggar hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, terlebih dalam jumlah yang besar, maka hukum harus tetap ditegakkan dengan tegas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mendengarkan dan menyimak dengan seksama khutbah iftitah Al-Mukarram Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Sambutan atau pencerahan dari pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, dan kemudian juga sambutan Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo. Sebelum masuk ruangan ini tadi saya juga mendapatkan penjelasan dari Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Maftuh Said tentang apa yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah di Malang ini. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu, saya sungguh bersyukur, merasa tentram, lebih optimis, dan memberikan penghargaan yang tinggi atas komitmen beliau-beliau semua, insya Allah komitmen saudara semua untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Saya juga terkesan atas kejernihan dan keteduhan dalam berpikir, serta kesediaan untuk ikut mengatasi persoalan bangsa dengan pendekatan dan cara yang mulia dan bermartabat.
dan terbebas dari kegaduhan yang berlebihan, karena kegaduhan yang berlebihan itu membuat kehidupan rakyat tidak tentram. Juga terbebas dari perilaku kasar dan tidak bermartabat, dan terbebas pula dari aksi-aksi kekerasan dan main hakim sendiri. Saudara-saudara, yang saya sebutkan terakhir itu justru jauh dari sikap, tutur kata, dan perilaku teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya mengajak saudara semua, marilah di tengah derap dan deru reformasi, demokratisasi, dan kebebasan yang terkadang sering kebablasan, kita kembali berdiri tegak, bersikap, dan berperan untuk terus menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang mulia, yang jauh dari tindakan yang tidak terpuji, tidak bermartabat, dan tidak berkeadaban. Saya berharap dengan tulus, seraya memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kaum tarekoh dan keluarga besar Jam'iyah Ahli Tarekoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah bisa menjadi contoh dan pelopor. Saudara-saudara, dewasa ini negara kita, Indonesia, tengah melaksanakan penataan dan pembaruan dan terus meningkatkan pembangunan di segala bidang. Setelah kita mengalami krisis nasional yang sangat luar biasa 13-14 tahun yang lalu. Agenda dan pekerjaan besar itu menata kehidupan bernegara, memajukan kehidupan bangsa, menjadi bangsa yang maju, adil, aman, dan sejahtera, tentu tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu 1-2 tahun. Hal seperti ini membangun dalam waktu yang tidak sebentar juga dialami oleh bangsa-bangsa lain yang memerlukan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk menjadi negara yang maju. Apalagi saudara-saudara, dunia dewasa ini sering menghadirkan krisis yang berpengaruh pula bagi pembangunan di Indonesia. Di tengah permasalahan yang amat kompleks di Indonesia, di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan krisis, sesungguhnya kita patut bersyukur karena negara kita berkat kerjasama semua pihak, kita telah mencapai sejumlah kemajuan. Misalnya, kemajuan ekonomi di tengah krisis ekonomi global yang juga diakui oleh dunia. Kita patut bersyukur. Meskipun masih banyak pula masalah yang harus kita atasi, kita benahi, dan kita perbaiki. Misalnya, kejahatan korupsi dan aksi kekerasan yang sekali-kali masih terjadi atas nama kebebasan. Ini semua harus menjadi misi bersama untuk memperbaikinya. Meskipun sudah barang tentu saya bersama pemerintah yang saya pimpin akan berdiri di depan untuk mengemban tugas yang tidak ringan tetapi mulia itu. Hadirin hadirat peserta muktamar yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin
mengingatkan satu hal yang amat penting, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara kita bertumpu pada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah falsafah Pancasila. Pilar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga adalah bangun negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pilar yang keempat, kita harus bisa hidup bersatu dalam kemajemukan. Mari kita pedomani dan jalankan keempat pilar kehidupan bernegara ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagai umat Islam, marilah kita bangun kehidupan umat yang religius dengan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Total. Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita tegakkan 4 pilar kehidupan bernegara yang telah saya sampaikan tadi. Marilah kita buktikan kepada bangsa kita dan juga kepada dunia bahwa di Indonesia tidak ada pertentangan antara agama dan negara, antara Islam dan demokrasi. Islam bisa menjawab berbagai persoalan bangsa dan persoalan dunia, dan Islam sungguh menjadi rahmat bagi semesta alam. Marilah terus kita kumandangkan dan sungguh kita jalankan bahwa Islam mencintai keamanan dan perdamaian, mencintai keadilan, mencintai kesejahteraan, mencintai kebenaran, serta mencintai kehormatan dan harga diri kita sebagai umat Islam. Semua itu tidak akan datang dari langit. Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum, kecuali kaum itu yang mengubahnya. Oleh karena itu, semua cita-cita dan tujuan besar itu harus kita perjuangkan bersama dengan cara yang bermartabat, yang cerdas, dan yang amanah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tema muktamar kali ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Lutfi tadi adalah juga berkaitan dengan upaya untuk menegakkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia. Saya dukung, saya setuju, dan mari kita perjuangkan. Dunia harus menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua bangsa, bukan hanya bagi sekelompok bangsa. Indonesia harus aktif bersama bangsa-bangsa yang lain untuk berjuang di kancah global, mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera tadi. Dewasa ini, negeri kita Indonesia aktif berperan dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Konferensi Uni, Organisasi Kerjasama Islam, dulu namanya Organisasi Konferensi Islam, sekarang berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam, G20, ASEAN, APEC, dan sebagainya. Kita akan terus aktif berperan di organisasi itu demi sekali lagi dunia yang makin damai, makin adil, dan makin sejahtera. Kita sungguh prihatin dengan keadaan dunia sekarang ini. Krisis ekonomi masih terjadi di Eropa, dan cepat atau lambat, besar atau kecil, langsung atau tidak langsung akan memukul perekonomian bangsa-bangsa lain, termasuk perekonomian Indonesia. Kita juga prihatin situasi yang ada di beberapa negara di Afrika dan di Timur Tengah.
terjadinya kekerasan dan korban jiwa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga ikut berjuang agar situasi di tempat-tempat itu segera pulih kembali, terutama saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di wilayah itu yang menghadapi keadaan yang sulit. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, mendoakan untuk keselamatan mereka semua. Kita berharap dan ikut berdiplomasi, semoga di kawasan itu perdamaian segera terwujud, solusi yang tepat segera dicapai, dan yang lebih penting sekali lagi, kekerasan dan korban jiwa yang besar bisa dihentikan. Saudara-saudara, itulah perjuangan besar bangsa-bangsa sedunia, dan itulah perjuangan bangsa Indonesia untuk ikut berkontribusi bagi tegaknya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. Ke depan, di tingkat nasional, kita harus lebih bersatu. Dengan bersatu dan bekerja keras, kita bisa memecahkan banyak hal di negeri ini dan bisa memajukan hal di Indonesia, seraya kita ikut memecahkan persoalan-persoalan dunia. Itulah pesan, harapan, dan ajakan saya, saudara-saudara. Marilah kita melangkah dengan optimisme. Marilah kita yakin diri dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersatu dan bekerja cerdas dan keras. Negeri yang kita cintai akan makin maju, makin adil, makin aman, dan makin sejahtera. Akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nadiyah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Bapak Presiden, Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PBNU dan Rois Am Jam'iyah serta Pondok Pesantren melakukan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan muktamar ini membuahkan hasil yang maslahah bagi umat di Indonesia dan di dunia, insya Allah. Hadirin muktamirin dan muktamirat rahimakumullah, seiring harapan kita semua agar muktamar berjalan lancar dan membuahkan hasil yang membawa maslahah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Rais Idarah Wusto Jawa Timur, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mas Adi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina ayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat.
اللهم افتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها للا إله إلا الله. نسألك يا الله أن تحيينا بها وتميتنا عليها وتحشرنا مع أهلها. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات وأصلح ذات بينهم ووفقنا وإياهم لما في رضاك والصلاح يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخية مرضية معمورة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian usai sudah rangkaian acara pembukaan muktamar dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.